untuk kita membakar apa tadi, lemak-lemak tersebut. Ketika kita malah gerak, ya mungkin pertama akan lemes dulu, kemudian ketika beberapa menit setelahnya akan tambah kuat karena terbakar itunya. Ya, itu ternyata penelitian menunjukkan manfaat dari kita berpuasa, salah satunya membakar kolesterol, kemudian lemak dan sebagainya. Maka hasilnya akan turunlah berat badan dia. Oleh karena itu, ya, bagi yang memiliki program diet, lebih baik dia programnya diet plus, alias diniatkan berpuasa. Boleh juga niat sampingannya adalah diet. Ya, jangan dibalik, Bu ya. Jadi niat utamanya puasa supaya kita diterima amal ibadahnya, ikhlas lillahi ta'ala, baru ya plus-plusnya tadi, plus-plusnya diet. Ya. Dan hendaknya memilih puasa, kalau ini pengennya diet ketat, berarti memilih puasa yang terbaik, puasa sunnah yang terbaik, yaitu puasa Nabi Daud. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, sebaik-baik puasa yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala adalah puasanya ala Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, diselang-seling. Jadi puasa yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, puasa sunnah, yaitu ala Nabi Daud. Dulu Nabi Daud puasa sehari, kemudian iftar sehari, puasa sehari enggak, puasa sehari enggak gitu ya. Nah itu. Dan itu juga disebutkan di jurnal ini. Ya. Ternyata yang disarankan di jurnalnya dokter yang dikumpulkan oleh Dr. Alvin ini, yaitu sarannya sehari puasa, sehari enggak, diselang-seling. Ya. Bukan puasa sehari kemudian setahun libur, enggak. Tapi kalau bisa rutin. Kalau bisa di sini rutin alias diselang-seling. Ya, alias diselang-seling. Kemudian sarannya juga di sini ketika sahur dan berbuka jangan over, kemudian balas dendam, enggak. Nah, itu malah berbahaya ya. Ketika perut kosong langsung blek diberi kolak, nasi, apalagi Pak, cemilan, gorengan, godokan, semuanya masuk ini. Maka nggak heran ini Ramadan kok malah gemuk ya. Pernah nggak Bu ya? Ketika ketemu sama temannya pas Idul Fitri, ini kamu puasa nggak kemarin kok tambah gemuk ya? Ya puasa, cuman siang saja saya puasa. Ketika malam ya kesempatan ya. Nah ini malah hati-hati ya. Dari sisi agama, israf atau berlebihan itu dilarang. Ya, sampai kekenyangan, kemudian sholat maghrib, sholat isya, tarwehnya malah ngantuk. Nah ini malah mengganggu ibadah yang lain. Maka cukup secukupnya. Rasulullah juga menyarankan pertama kali berpuasa dalam suatu hadis itu ketika berbuka adalah dengan kurma. Bahkan hadis berbuka dengan kurma itu tidak lebih kuat hadis yang Rasulullah menyarankan sahur dengan kurma. Ya. Nikmah sahurul mukmin at-tamar. Kama qala Rasulullah SAW. Senikmat-nikmat, sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Nah, itu hadis lain yang menyatakan ternyata sunnah juga ketika kita sahur, dan itu lebih kuat dalilnya, lebih kuat sisi sanadnya. Ya. Boleh kita makan makanan yang lain ya ketika sahur, yaitu nasi, kemudian tepo dan yang lain Pak ya, yang berat-berat itu boleh, tapi jangan lupa kurmanya, walaupun 1 butir atau setengah butir. Kemudian yang selanjutnya yang sudah saya singgung tadi, nanti ini sebenarnya banyak Bu ya. Nanti jenengan bisa buka klik dokter.com ya, biar lebih jelas ya. Cuman saya fokusnya di ilmu syar'i di sini, maka tidak terlalu banyak di sini ya. Adalah menurunkan kadar kolesterol. Ini penting sekali. Kolesterol ini yang saya masih tanya, ada ahli dokter nggak di sini? Ahli kesehatan. Dia itu tempatnya yang menyebabkan penyempitan darah, pembuluh darah itu di dalam pembuluhnya atau di luarnya. Sehingga ketika ketebalan kolesterolnya ini Pak menyempit dari luar, ya, ibarat selang itu dipencet gitu ya dari luar, sehingga dia
nggak lancar darahnya kemudian stroke, atau dia di dalam pembuluh darah? Dalam Pak ya? Yakin? Ini sumbernya dari atau ibu-ibu? Nah ini sebenarnya tidak terlalu penting dari sisi syar'i, cuman saya penasaran saja. Ya. Kalau misalnya ini faedah dari mengetahui apa? Kalau misalnya kolesterolnya ini di dalam pembuluh darah, berarti kita fokus menghancurkannya dari dalam darah. Berarti makanan kita yang akan menjadi darah itu ya. Atau minuman kita, kalau saya baca-baca dulu ketika kuliah, salah satunya memperbanyak minum ginseng atau jahe yang pedas-pedas itu Pak. Nah itu bisa memecahkan kolesterol dari dalam darah, karena minuman makanan kita menjadi darah gitu Pak ya. Kalau itu tempat kolesterolnya di dalam pembuluh darah. Tapi kalau di luar pembuluh darah, maka strateginya yang lain ya. Tidak dengan melewati dalam darah, berarti luar darah ini dengan cara yang lain. Nanti bisa ditanyakan ahli kesehatan ya. Nah ini dia penyempitannya itu dari dalam atau dari luar dipenyet gitu ya. Habis soab. Di dalam ya, di dalam Bu ya. Oh di dalam, betul. Itu yakin Bu ya dari penelitian dan ya berarti dalam pembuluh darah. Berarti beberapa artikel yang saya baca, yaitu solusinya memang dari makanan atau minuman untuk memecahkan itu, atau obat-obatan, maka benar. Ya, maka benar sekali, masih ada waktu, jenengan mumu masih sehat dan semuanya masih bisa jalan ya di sini. Alhamdulillah. Kalau enggak kan mungkin enggak ke sini. Ya, makanya dari sekarang dijaga dari sisi makanan, kemudian dari sisi minuman. Kemudian dari sisi kesehatan puasa dengan cara berpuasa, ya. Pemilihan makanan tepat, minuman tepat, kemudian dengan cara berpuasa, ya. Itu insya Allah Taala akan sehat karena kita melihat banyak sekali penyakit ini menjalar di orang-orang tua, orang-orang dewasa. Ya. Ada sekitar 30 menit lagi sebelum selesai, saya akan langsung masuk ke, saya cukupkan ya berkaitan dengan kesehatan. Ini sangat luar biasa sekali ya. Monggo, kalau ada pertanyaan 1-2, sembari saya menjawab pertanyaan yang tidak bisa ditunda. Nah ini tidak bisa ditunda, mohon maaf sekali ya Pak ya. Dari Mesir ini. Silahkan ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oh ya, silakan. Gimana Pak? Tentang sahur atau apa yang saya lupa itu, sahurlah kamu meski hanya dengan segitu air itu. Sahurlah kamu. Jadi pertanyaannya adalah bersahurlah walaupun 1 teguk air. Saya belum pernah mendengar hadis seperti itu. Hadis yang sahih yang populer adalah
Tasaharu fa inna fis sahuri barakatan. Tasaharu fa inna fis sahuri barakatan. Artinya sahurlah atau makan atau minum sahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Baik dengan seteguk, 2 teguk, setengah teguk, Pak. Pokoknya yang penting ada yang masuk ke dalam tenggorokan kita, ke lambung kita. Ya. Maka itu sunnah. Baik itu kurma, baik itu 1 suap makanan ditambah minuman biar tidak seret. Di sini hadisnya mutlak, tidak membatasi 1 teguk atau beberapa suap. Ya, sahurlah gitu ya. Nah ini penting Pak ya. Anjuran Rasulullah SAW di hadis tersebut tidak harus makan kenyang, tidak harus makan kenyang. Disebut orang sahur itu cukup 1 teguk, 2 teguk, 1 kurma, 2 kurma. Kemudian sebaik-baik waktu sahur adalah ketika mepet subuh, ketika mepet, ya. Jadi diakhirkan. Tapi kalau berbuka puasa, waktu terbaiknya adalah diawalkan, disegerakan, ya, disegerakan. Makanya jenengan kalau sahur jam 2, jam 12 malam itu dalam syariat tidak disebut sahur. Karena sahur itu secara syar'i itu waktunya mepet sebelum subuh. Itu namanya waktu sahur. Jadi sahur itu berkaitan dengan waktu dan amalan. Harus ada 2. Kalau misalnya dia masuk waktu sahur, tapi nggak sahur, nggak makan, nggak minum, berarti tidak disebut sahur. Dia makan, tapi belum masuk waktu sahur, nggak disebut sahur, disebut makan malam. Nah, makanya ada 2 rukun ya. Ini penting sekali disampaikan oleh Syekh Dr. Profesor Shaleh Utsaimin hafizahullah azza wajalla. Beliau mengingatkan umat Islam ya dalam satu muhadarahnya, dan beliau menukil dari perkataan ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lain bahwasanya waktu sahur itu sekitar 20 atau 15 menit. Sekitar itu sangat mepet sekali. Ya, atau mungkin setengah jam sebelum subuh. Ya. Atau paling lamanya sekitar 1 jam, itu paling lama. Tapi kalau lebih dari itu, misalnya 3 jam, 2 jam sebelum subuh, itu masih malam. Itu masih malam. Jadi semakin mepet semakin bagus. Tapi jangan mepet banget juga, bahaya. Ya, sekitar 10 menit sebelum adzan itu sudah diputus. Ya, untuk jaga-jaga. Jadi boleh makan, boleh minum sampai adzan, sampai muncul fajar, bukan matahari ya, muncul fajar. Itu tandanya itu. Iya, sodik bukan katib. Fajar katib masih boleh makan minum. Ya itu Pak ya. Jadi Syekh Shaleh Utsaimin tadi mengingatkan bahwasanya kalau kita pahami rukun sahur ada 2. Pertama, waktu sudah masuk. Yang kedua ya dia makan atau minum. Kalau salah satunya nggak ada maka tidak disebut sahur, tidak mendapati sunnah, tidak mendapati sunnahnya. Dan sunnah ini tentunya menguatkan ya, dapat menguatkan ketika kita berpuasa. Tadi Pak Ihsan, pertanyaan kedua dan terakhir sebelum kita memasuki sesi dari sisi syar'i yang lebih mendalam, yaitu apakah ada pintu surga yang bernama istighfar? Jawabannya, pertama, jumlah pintu surga berjumlah 8. Ya. Yauma idzin samaniyah. Ya, di surat Al-Qur'an itu ada 8 pintu surga. Pertama, pintu sholat. Yang kedua, pintu jihad. Yang ketiga, pintu royan alias pintu puasa untuk orang-orang yang berpuasa. Yang keempat, pintu sedekah. Yang kelima, pintu tawakal. Yang keenam, pintu birrul walidain. Yang ketujuh, pintu dzikir. Yang kedelapan, pintu taubat. Saya ulangi,
Pertama, pintu sholat. Yang kedua, pintu jihad fisabilillah. Yang ketiga, pintu royan bagi orang-orang yang berpuasa. Yang keempat, pintu sedekah. Yang kelima, pintu tawakal. Yang keenam, pintu birrul walidain, alias berbuat baik kepada orang tua. Yang ketujuh, pintu zikir. Yang kedelapan, pintu taubat. Ternyata pintu taubat bukan hanya di dunia yang masih dibuka Allah SWT selama masih hidup, yaitu di akhirat juga ada, di surga, yaitu pintu orang-orang yang bertaubat. Yang ketujuh, yaitu pintu zikir. Kalau kita lihat di bab zikir, ternyata ulama menyebutkan istighfar dimasukkan ke bab zikir. Makanya setelah sholat apa yang kita ucapkan pertama kali? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Berarti insya Allah ta'ala istighfar masuk ke bab pintu zikir. Ya, barang siapa yang banyak zikirnya, banyak istighfarnya, dan bahkan zikir di sini bukan hanya ketika setelah sholat, sebelum sholat dan yang lain berkaitan dengan amal ibadah mahdhur, enggak, tapi di mana saja berjalan zikir. Kata Rasulullah SAW, ya, dalam suatu hadis itu para sahabat ketika naik zikirnya apa? Allahu Akbar, naik tangga misalnya, atau jalannya agak naik ke gunung, Allahu Akbar. Jadi ada zikir khusus seperti itu. Hikmahnya apa? Hikmahnya ketika kita naik itu seakan-akan ada sesuatu yang besar. Maka hati harus menganggap, harus yakin bahwasanya di sana ya ada yang paling besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika turun itu subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah. Kalau kita turun itu seakan-akan kita melihat sesuatu yang rendah. Maka kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua kerendahan. Semua aib kita sucikan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika datar bagaimana? Ya, di hadis yang saya tahu itu tidak disebutin. Ketika datar itu bagaimana? Berarti bebas. Ya, mau tasbih, mau takbir, mau tahlil, tahmid atau istighfar. Ya, ketika itu wadzakirina Allah katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajrun 'azima dalam surat Al-Ahzab. Jadi Allah sebutkan di situ barang siapa yang banyak berzikir, baik laki-laki dan perempuan, maka Allah akan mempersiapkan pahala yang besar. Salah satunya akan masuk pintu surga melewati pintu zikir. Lewati pintu zikir. Nah, ini luar biasa ya. Dan tentunya yang zikir yang dimaksud di sini, dia telah melakukan rukun-rukun Islam yang sempurna, ya. Bukan dia banyak zikir tapi kewajiban yang lain bolong-bolong, tidak. Ya. Maksudnya di sini dia punya kelebihan khusus. Ya. Kalau dia misalnya sholatnya biasa, tidak bisa melakukan sholat-sholat sunnah, dia berat qiyamul lail, maka jangan haramkan diri kita, jangan malas-malasan untuk zikir. Zikir ini amalan terbaik, salah satu amalan terbaik yang paling ringan. Ya. Tidak butuh banyak modal. Ya. Bahkan salah satu zikir terbaik tidak perlu menggerakkan bibir. Jadi bibirnya tidak perlu menempel atas bawah. Yaitu zikir la ilaha illallah. Dengan Bu ya. Salah satu zikir terbaik adalah kalimat tauhid. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu modal menggerakkan bibir, cuman lidah saja. Yaitu zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bisa dicoba ya. Ya, la ilaha illallah itu tidak perlu banyak. Ini cuman fadilahnya sangat besar. Pahalanya sangat luas. Nah, ini penting sekali. Kalau perlu nanti kita bisa buat pengajian khusus untuk membahas semua detail ini. Babus sholat sudah sholat ya, sholat sudah kenyang insya Allah taala, tinggal praktek saja.
jihad mungkin yang belum, puasa ini kita baru masuki, sedekah belum juga, tawakal juga belum. Ya, tawakal ini berat Pak ya, amalan hati, cuman perlu praktek amalan dohir. Kemudian birrul walidain, ya, terutama yang masih punya orang tua. Kemudian zikir dan taubat, ya. Jadi itu dari pertanyaan Pak Ihsan tadi. Langsung saja kita akan memasuki beberapa yang berkaitan dengan hukum. Ini penting sekali. Karena ketika kita sudah semangat berpuasa, kok kita tidak tahu hal-hal yang membatalkan puasa, maka dikhawatirkan kita semangat berpuasa sampai akhir, ternyata tidak sah sholat, tidak sah berpuasa kita. Ya. Jadi berpuasa ini definisinya adalah menahan dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini fokusnya di sini. Hal-hal yang membatalkan puasa. Ini langsung saya sebutkan ya. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, kemudian berhubungan badan dengan sengaja. Ya. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan mani dengan sengaja. Ya. Dengan tangannya atau tangan istrinya, ini termasuk yang membatalkan puasa. Terus bagaimana ketika tidak disengaja, maka tetap sah sholat, tetap sah puasanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun," barang siapa yang lupa padahal dia sedang berpuasa, fa akala aw syariba, kemudian dia makan atau minum, falyutimma shaumahu, maka lanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqah. Karena sejatinya dia itu lagi dikasih rezeki Allah Subhanahu wa taala, diberi makan dan minum. Jadi ketika jenengan lupa sudah makan satu piring Pak ya, kenyang plus minum lagi, waduh. Baru diingatkan, oh iya. Kemudian langsung dilepaskan makan minumannya, maka tetap sah puasanya. Tapi kalau jenengan lagi makan, kemudian tinggal sedikit beberapa suap, diingatkan, kemudian nanggung masih satu suap, dua suap, ya, mubazir nanti. Maka ketika dia lanjutkan batal, ya batal puasa atau minumnya, karena kondisi tersebut dia sudah sengaja berarti ya, walaupun satu butir, walaupun satu tetes air mineral, ya merek LE atau yang lain. Ya. Jadi yang penting ini ketika kita ingat langsung yang masih di mulut dimuntahkan, yang masih di mulut dimuntahkan, ya. Kalau sudah terlanjur masuk ke kerongkongan tenggorokan di sini tidak bisa ya. Sudah terlanjur tidak masalah. Nah, ini penting sekali. Kemudian sebelum berpuasa tentunya niat Pak ya, tentunya niat. Ketika puasanya wajib Ramadan, niatnya harus di malam hari. Kata Rasulullah SAW, "Man lam yubayyitin niyata aw man lam yubayyitis siyam fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat malam hari untuk berpuasa di siangnya, maka tidak sah puasa wajibnya, puasa Ramadannya. Ya. Terus ada masalah, apakah niatnya setiap malam atau cukup malam hari pertama bulan Ramadan? Nah, ini perbedaan pendapat. Jumhur ulama mengatakan harus setiap hari, karena ketika batal puasa hari sekian, yang lain tidak ikut batal, alias terpisah-pisah. Di mazhab Maliki cukup sekali niatnya, yaitu malam 1 di hari tanggal 1 Ramadan. Sekali saja niat untuk 1 bulan full, itu sudah cukup di mazhab Maliki. Ya. Terus bagaimana ini kita tidak tahu mazhab itu, maka boleh jenengan campur
Itu yang disarankan oleh Syekh Dr. Labib atau Najib, Habib Najib dan yang lainnya. Beliau menyarankan dipraktekkan dua-duanya, yaitu mulai dari malam tanggal 1 Ramadan niat untuk satu bulan, dan setiap malam juga niat. Dengan tujuan apa? Ketika kita lupa misalnya di malam tertentu tidak niat, mudah-mudahan kita sah puasanya ala mazhab Maliki. Nah, itu solusinya ya. Ketika kita lupa. Kemudian niat ini tidak harus ketika sahur, tidak harus ketika mepet sebelum subuh, tidak harus. Bahkan ketika dia masuk maghrib atau isya itu sudah boleh niat. Kan di hadis tadi ingat ya, barang siapa yang tidak memalamkan niat, kan malamkan tidak harus ketika sebelum sahur atau ketika sahur. Jadi malam full itu tempat niat. Maka jenengan sebelum tidur niat besok puasa, terus ketiduran, tiba-tiba bangun-bangun sudah selesai salat subuhnya. Nah, itu sudah niat, berarti sudah dihitung niat. Nah, ini penting sekali supaya kita paham masalah ini. Kemudian masalah penting yang lain, baik ini puasa wajib atau puasa sunnah. Oh ya, yang tadi kan puasa wajib ya. Adapun puasa sunnah ini niatnya tidak harus di malam hari, boleh di pagi hari ya, atau sebelum zuhur sampai zuhur, bahkan sampai setelah zuhur, selama dia belum meminum dan makan ya. Dalilnya adalah Rasulullah SAW pernah memasuki rumah, kemudian menanyakan, hal indakum syai', apakah kalian punya sesuatu untuk dimakan minum? Kata Aisyah, la, idzan ana shaim, jadi saya puasa aja kalau gitu. Berarti ini malam tadi belum niat kan ya, Rasulullah puasa sunnah, tapi ketika menanyakan makan nggak ada, saya puasa saja. Nah, ini menunjukkan untuk puasa sunnah boleh niatnya di pagi hari atau siang hari atau sore hari selama dia belum makan minum. Tapi kalau sudah makan minum sarapan baru niat puasa, tidak sah ya, dengan syarat dari terbit fajar sampai dia mau niat itu belum makan minum. Makan niatnya disusulkan, tidak masalah, tidak ada masalahnya. Kemudian masalah yang ketiga, yang terakhir berkaitan dengan niat, baik puasa wajib atau sunnah. Ketika seseorang sudah mulai berpuasa kemudian berniat untuk membatalkan, wah saya nanti jam 12 niat saya batalin dan dia yakin, maka dia sudah batal walaupun belum makan minum ya. Ini jangan main-main ya Pak ya, penting sekali. Jadi wah nanti saya akan niat, sudah niat ini, saya nanti akan makan minum, maksudnya saya akan batalkan jam 12 lah pokoknya. Dia ngomong gitu dalam hati, sudah yakin sudah batal puasanya, alias ya sudah batal, tidak perlu nunggu jam 12 untuk makan minum, dia sudah boleh makan minum di situ ketika puasa sunnah. Nah, ketika puasa wajib ini beda masalah ya, ini beda masalah, dia harus menahan nggak sampai akhir, cuman puasa di hari itu dia batal, dia nggak boleh makan minum, dan dia diwajibkan menahan sampai maghrib. Kenapa disuruh menahan? Untuk menghormati bulan Ramadan ya, untuk menghormati bulan Ramadan. Kalau puasa wajib berarti dia berdosa, kemudian nanti wajib diqodok ya, wajib diqodok di hari yang lain. Kenapa kok hanya niat saja belum makan minum kok sudah batal puasanya ya? Alasannya kata beliau di sini, Syekh Abu Malik hafizallahu azza wa jalla, puasa itu modal utamanya niat. Tidak makan minum pun, tidak beramal sesuatu, jenengan sudah puasa ya Pak ya. Ini unik, ini ibadah yang unik. Kalau sholat kan kita harus gerak, sedekah harus mengeluarkan uang, jihad apalagi ya.
Kalau puasa ini jenengan masih hidup, cukup modal niat sudah dikatakan berpuasa. Tidak perlu makan minum, tidak perlu gerakan, tidak perlu mengeluarkan uang. Jenengan cukup niat, Bismillah saya niat. Bahkan nggak sahur pun sudah dihitung berpuasa ketika sudah melewati fajar itu. Masuk fajar, masuk pagi, dia dihitung puasa dengan niat, modal niat saja, modal niat doang. Berarti artinya seseorang bisa batal gara-gara niatnya tadi, ketika tidak menjaga niatnya. Ya, luar biasa ini ya. Tidak harus kita melakukan sesuatu, cukup niat juga bisa membatalkan puasa walaupun belum makan minum. Dia udah niat mau makan jam sekian, nah dia sudah batal itu. Luar biasa ini, masalah niat penting karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini. Jadi segala amal itu sahnya tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya seseorang itu masih terjaga amal ibadahnya apa yang dia niatkan, apa yang dia jaga niatnya. Itu salah satu dalil bahwasanya dia niatnya harus dijaga. Niatnya dijaga itu maksudnya apa? Maksudnya bukan berarti gini Bu ya, saya niat terus, saya masih puasa, enggak gitu. Saya lagi puasa pokoknya. Satu detik pun saya enggak nyebut puasa dalam hati, saya batal, enggak seperti itu. Nah, ini penting. Maksudnya menjaga niat adalah niat kita tidak dirusak. Jenengan kan kalau mau wudhu harus niat wudhu ya, harus niat bersuci untuk sholat, untuk apa, terserah. Dikatakan orang menjaga niat adalah tidak merusak niatnya, alias dia tetap biasa saja gitu ya. Itu maksudnya menjaga niat itu pokoknya kita biarin aja, jalan apa adanya, tidak merusak niatnya tadi. Alias ketika kita wudhu misalnya, wudhu ketika membasuh tangan, wah saya niatkan untuk biar bersih aja ini, bukan untuk ibadah. Nah ini udah rusak berarti. Tapi kalau dia diam saja, itu berarti dia telah menjaga. Ya. Jadi jenengan kalau kadang-kadang didiemin oleh suami, itu aslinya jangan dijaga Bu ya. Itu enggak juga ya, tergantung ya. Kalau bapak lagi sibuk di luar, ya kemudian sudah dikasih bekal di rumah, insya Allah itu sudah masuk dijaga. Tapi kalau didiemin terus ini masalah juga ya, kasihan. Masih ada 3 menit ya. Jadi secara umum bab puasa ini sudah saya terangkan, terutama pada fokus tema yang kita angkat di sore ini ya, yaitu tidak sekedar puasa, yaitu kita berusaha bahwasanya puasa kita bernilai ibadah, bernilai kesehatan, bernilai amal soleh, dan kemudian dengan harapan kita dipanggil dari pintu royan. Nah itu Pak ya. Jadi itu tujuan utama, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga sehat di dunia, sehat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Monggo ketika ada pertanyaan berkaitan dengan puasa. Kemudian sebelum saya buka 1 menit dulu, ada dalil yang tadi terlewat belum saya bacakan. Sholat amal ibadah yang pahalanya tercatat jumlahnya terbatas. Kalau sendiri 1, jamaah 25 atau 27 ya. Kalau sedekah sekian, nanti dilipat gandakan 70 kali, 700 kali sekian ya Pak ya. Kalau amalan biasa minimal dilipat gandakan 10 kali sesuai dalam ayat itu. Kalau puasa ini kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, fa inna shaumali wa ana adzibihi. Karena puasa ini adalah untukku, saya yang langsung yang akan memberi pahala. Kata ulama, perkataan ini maksudnya tidak ada batasannya pahalanya, alias kalkulator tidak bisa menghitung. Seperti pahala sabar 11-12, seperti pahala sabar. Pahala sabar itu saking besarnya pahalanya nggak bisa dihitung. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Ya, orang yang sabar itu pahalanya tidak ada hisabnya, alias tidak bisa dihitung oleh kita, tapi hanya Allah SWT yang tahu saking banyaknya. Pun juga sama, puasa juga seperti itu. Ya, makanya ini amalan unik dan besar sekali. Dan salah satu yang unik adalah
puasa ini yang dia benar-benar puasa berarti dia ikhlas, auto ikhlas. Kenapa? Karena orang yang puasa masuk kamar mandi, wudhu, dia minum enggak Pak? Enggak minum. Kalau kita, dan dia dikatakan puasa oleh Allah dan manusia. Tapi kalau sholat misalnya, kita nggak bisa sembunyi-sembunyi. Ikhlasnya dalam bab puasa ini sungguh sangat besar. Jadi kalau kita sembunyi misalnya, kok nggak nampak sholat, nah ini orang melihat ini nggak sholat, ketahuan Pak ya. Tapi kalau puasa ini nggak bisa ketahuan, hanya Allah SWT yang tahu, ya, karena nggak bisa disembunyikan, nggak bisa disembunyikan. Monggo 1-2 pertanyaan untuk menutup kajian ini. Fadilah puasa, insya Allah Ta'ala nanti kalau sudah mendekati Ramadan, kita akan membahas lebih detail. Bahkan ada buku khusus setebal segini sekitarnya ya, Al-Jami' fi Ahkamis Syiyam. Jadi kumpulan-kumpulan yang berkaitan dengan hukum-hukum berpuasa, ya, nanti dibahas di situ detail sekali ya, berkaitan dengan puasa, itikaf, ya, sahur dan sebagainya. Kemudian memakai obat-obatan bagi yang haid atau nifas itu bagaimana, kemudian pakai infus membatalkan puasa atau tidak, pakai tetes mata batalkan puasa atau tidak. Nah itu nanti ada pembahasan khusus yang lebih detail, insya Allah akan kita bahas ketika sudah mendekati bulan yang mulia, bulan Ramadan. Ada pertanyaan? Monggo. Ya betul. Jadi pintu surga yang 8 yang kita sebutkan tadi. Nah itu ijtihad sebagian ulama setelah meneliti beberapa dalil, beberapa hadis. Kalau kita tilik Bu, di dalil yang lain memang ada disebutkan pintu al-kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu pintu orang yang menahan marah dan suka memaafkan. Nah, itu pintu yang keberapa? Pokoknya salah satu dari yang 8. Itu disebutkan oleh sebagian ulama. Makanya di sini ijtihadi, alias menurut pendapat sesuai dengan dalilnya. Sebenarnya kalau kita telusuri Bu ya, kalau kita lebih kritis, mosok toh gitu ya, amalan yang segitu banyak pintunya cuma 8. Saya kan ahli haji dan umroh saya. Pokoknya setiap tahun haji, setiap bulan haji 30 kali, umroh 30 kali misalnya. Umroh minimal 4 kali, 5 kali misalnya. Ini kok saya nggak dapat jatah ini, udah saya nggak perlu haji umroh aja karena nggak ada pintunya, nggak seperti itu ya. Jadi secara umum ada pintu yang disebut di sini yang bisa dimasuki yang tadi, yaitu tawakal ya, dan juga zikir. Jadi zikir ini di penjelasan sebagian ulama, seluruh ibadah itu zikir. Jenengan pengen ibadah apa? Mesti ada zikirnya. Apa Bu tadi Bu? Menahan marah dan pemaaf. Itu mesti zikir. Kenapa? Karena dia mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Jenengan sholat ada zikirnya. Jenengan haji puasa ada zikirnya. Maka masuk di sini. Sebagian ulama semuanya seperti itu. Jadi jenengan kalau punya amalan andalan, bismillah fokus di situ. Jangan fokus di 8 pintu ini. Ini hanya pintu Bu ya. Bukan berarti kita remehkan, enggak. Maksudnya pintu ini sebagai motivasi. Insya Allah kita ketika punya amalan yang lain, ya, syahadat, sholat, puasa, haji, ya, yang haji ini nggak disebutkan, atau umroh misalnya, umroh itu sebagian mazhab itu wajib, maka bukan berarti tidak masuk pintu, alias kalau sudah di depan surga, mana saya masuk gitu ya. Kemudian dia bingung, lewat pintu mana ini? Lewat jendela jangan-jangan gitu ya. Enggak ya. Jadi ya kemungkinan nanti bisa masuk ke
pintu ketujuh, bab dzikir atau tawakal. Karena orang yang tawakal tidak sempurna sampai dia mengamalkan. Udah saya pasrah aja, bongkoan, nggak mau kerja biar dapat rezeki, itu tidak disebut tawakal. Orang yang tawakal, dia usaha dulu baru pasrah. Baik usahanya dengan cara haji umroh atau amal-amalan yang lain yang tidak disebutkan di sini, atau menahan nafsu, menahan marah tadi. Ya. Kemudian poin yang kedua yang penting yang saya sebutkan tadi, penyebutan pintu ini istihadi, kecuali yang memang ada dalil khusus seperti pintu royan, jelas ya, ini jelas, ini nggak bisa diganggu gugat karena hadisnya jelas, pintu royan. Kemudian ada juga ya bab al-aiman min abwabil jannah wa hum syuraka'un nas fi ma siwa dzalika minal abwab. Ya. Jadi ada bab-bab lain yang manusia semuanya masuk pintu situ. Ya. Min babil aiman min abwabil jannah wa hum syuraka'un nasi fi ma siwa dzalika minal abwab. Ya, jadi ada pintu-pintu yang di sini nggak disebutkan detail nama pintunya apa. Ini penting Bu ya. Makanya jenengan nanti ketika mendapatkan di artikel penjelasan ulama, kok nggak disebutkan tadi pintu, oh ini bisa jadi masuk pintu ini. Tidak disebutkan detail namanya, tapi dia bisa masuk pintu itu. Jadi pintu itu ya pintu Bu, tempat masuk. Yang penting kita bisa masuk, alhamdulillah ya. Sudah alhamdulillah, mau masuk pintu apapun ya, insya Allah mudah-mudahan kita ketemu di dalam Bu ya, yang penting itu. Ya amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan kita bisa masuk surga baik dari pintu manapun. Syukur-syukur semua pintu kita dipanggil, dan semoga juga kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW di surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Demikian yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Insya Allah Ta'ala akan kita lanjutkan ketika sudah dekat Ramadan. Adapun materi-materi yang dekat ini yang selain berkaitan dengan puasa, insya Allah Ta'ala ya, karena waktu sudah habis. Jazakumullah khair atas perhatiannya, dan mohon maaf atas kesalahannya bila ada satu patah dua patah kata. Semoga dengan ini kita semakin bersemangat menyambut bulan Ramadan dengan cara ilmu, dengan cara beramal-amal soleh. Salah satu yang tertinggi, yang terbesar adalah puasa sunnah semampunya, baik itu sekali dalam sebulan, 3 kali syukur dalam 2 hari, sekali berpuasa, dan itu hanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.